Indonesia. Bukan, ini hanya modifikasi. Maknanya pun juga beda, karena teks logo maknanya suka-suka kita aja, nggak masalah. Nah, dalam proyek negara demokrasi tanpa partai kali ini kita akan bicara tentang diktator dalam sistem demokrasi di Indonesia. Diktator adalah suatu kekuasaan yang bersifat absolut, yang hampir-hampir tidak ada mekanisme kontrol atau yang dapat mengontrolnya lah. Kontrol ya kontrol, bocor ya bocor. Nah, kita sudah mengidentifikasi ada 4. Pertama, Mahkamah Agung. Kedua, Mahkamah Konstitusi. Ketiga, tim dokter yang memeriksa kandidat. Dan keempat adalah partai. Kita urai satu demi satu. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dulu. Mahkamah Agung adalah kekuasaan di bidang peradilan. Kita sudah tentu tahu kalau putusan Mahkamah Agung kasasi atau peninjauan kembali tidak ada upaya hukum lagi, itu sudah final. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membatalkannya. Maka jelas ini adalah termasuk karakteristik daripada diktatorial. Bagaimana jika putusan Mahkamah Agung atau produk-produk hukum Mahkamah Agung bertentangan dengan konstitusi? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi putusannya bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum terhadapnya. Mungkin masih bisa dilakukan upaya politik, tetapi itu pun sesuatu yang tidak mudah dan belum pernah terjadi. Yang ketiga adalah tim dokter yang memeriksa kesehatan. Tim dokter ini muncul ketika dahulu para politisi ingin mencegah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid maju sebagai kandidat calon presiden. Hanya kepentingan sesaat. Padahal kita tahu data kesehatan termasuk klasifikasi rahasia. Bagaimana kita bisa memverifikasi putusan tim dokter itu memang tepat atau benar? Masa seorang kandidat yang didukung katakanlah 80% rakyat Indonesia dinyatakan tidak sehat secara rohani oleh tim dokter, maka dia tidak bisa maju? Ini jelas mengebiri kedaulatan rakyat. Terus yang keempat adalah partai. Contoh nyata yang jelas adalah Nusron Wahid dan 3 anggota terpilih DPR dari Golkar yang dipilih oleh ribuan rakyat Indonesia, ribuan rakyat di wilayah pemilihannya, dapat dianulir begitu saja, dapat dibatalkan ke DPR-nya hanya dengan selembar surat keputusan partai tentang pemberhentiannya, yang mana jelas ini adalah suatu diktatorial. Mungkin bisa menempuh jalur hukum untuk mempertanyakan surat keputusan partai tersebut, kekuatan legalnya. Tapi jelas ini menunjukkan bahwa partai adalah salah satu diktator di Indonesia yang bisa menghapuskan begitu saja aspirasi ribuan rakyat cukup dengan sehelai kertas. Dan ini juga jelas menunjukkan bahwa keterwakilan rakyat selama ini hanya ilusi. Kenapa ilusi?
Jelas, Dewan Perwakilan Rakyat. Namanya Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi pada hakikatnya adalah Dewan Perwakilan Partai. Segala-galanya ditentukan oleh partai. Jika berbeda maka bisa dipecat oleh partai. Jadi di mana keterwakilan rakyat itu? Ilusi. Nah, pertanyaannya adalah apakah demokrasi tanpa partai memiliki solusi untuk menghapuskan kediktatorialan dalam sistem demokrasi Indonesia? Tentu saja kita sudah menyiapkan alternatif solusi yang bisa kita bincangkan bersama, kita analisis dan kita sempurnakan sehingga kita menemukan format yang semakin mencerminkan daulat rakyat sepenuhnya. Kita tidak bisa lagi membiarkan begitu saja para elit partai, para elit politik menentukan segala-galanya bagi kita. Oke, bagaimana alternatif solusi dari demokrasi tanpa partai? Nanti dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Salam.